Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Kami datang dari Malaysia, khusus dari Pertubuhan Banjar Malaysia, seramai 19 orang. 19 orang ya? Iya. Mulai jam berapa tadi Pak? Oh, kita berangkat dari Kuala Lumpur jam 1 sampai di Jakarta, waktu Jakarta jam setengah 3. Seharusnya jam 4 melepas di Banjarmasin, tapi delay 9.20. Ini makanya sekarang baru nyampe di airport. Jadi banyak bubuhannya nih, Tauyuhan. Ini dalam rangka apa Pak? Dalam rangka istilahnya tuh semua ini warga Banjar. Jadi istilahnya tuh mau melihat bagaimana yang dikatakan Banjarmasin, istilahnya tanah leluhur gitu kan. Jadi rata-rata ini yang sebenarnya ini kali pertama menjejakkan kaki ke Kalimantan Selatan. Jantung panjang, aduhai ading bastari, bibir habang bakas mangina, tanda ading nak baik budi, ading sayang manang di alis, aduhai bulan zahiri, putih kuning maambun kukur, kadar tinggal kawin di dapur. Adat asli jangan dibuang, hilang akan ku pakai tua. Peninggalan kurang bahari, kada lupa sampai mati.
Kadata tinggal kawin di dapur, adat asli jangan dibuang, hilang akan ku pakai jua, peninggalan kurang bahari, pada lupa sampai mati. Adik sayang manang di alis, aduh hai bulan sahiri, putih kuning maambun kumpul, kadata tinggal kawin di dapur. Kota Bukit Indah, kota dijagarkan jadi kota beriman yang bersih, indah, aman, nyaman. Mangganya kadanya gagah hangat, beriman menjadikan kenyataan. Orang bebayar kita sabaratan. Lalu sampai beberapa generasi, antara lain setelah dia meninggal digantikan oleh Pangeran Surya Gangga, ya nama anaknya. Kemudian turun lagi ke dinasti yang kedua, tapi ini yang menjadi raja aja yang diceritakan. Padahal mungkin ada anak-anaknya yang lain, tapi yang diceritakan itu hanya menjadi raja. Surya Gangga kemudian digantikan oleh seorang putri yang namanya Putri Kalungsu. Nah, setelah itu turun lagi ke generasi yang keempat, namanya Pangeran Sekar Sungsang. Nah, itu nama-namanya begitulah, Pak. Setelah zamannya Pangeran Sekar Sungsang, kerajaan dipindah ke selatan. Ke selatan itu di negara. Negara itu kurang lebih dari Amuntai sekitar 80 kilo lah. Pindah ke selatan karena ada gangguan di sana, pindah ke selatan. Kemudian negaranya berubah menjadi negara Nipak, negara Daha. Kalau dulu negaranya negara Nipak, sekarang pindah menjadi negara Daha. Kemudian di situ memerintah seorang raja, yang pertama itu adalah Pangeran Sekar Sungsang itu, kemudian turunannya Pangeran Sukarama, turun lagi ke Pangeran Tumenggung, Pangeran Mangkubumi. Nah, pada zaman Sukarama itulah lahir seorang yang bernama Raden Samudra. Raden Samudra ini yang kemudian bergelar Sultan Suliansyah ini ya, lahirnya di situ. Jadi Raden Samudra ini adalah cucu dari Pangeran Sukarama yang pernah memerintah di negara Daha. Cucu beliau. Karena waktu itu beliau mau dinobatkan menjadi raja, sedangkan anaknya yang lain menolak. Akhirnya setelah Pangeran Sukarama ini meninggal, karena Raden Samudra ini sejak kecil ditinggal sama bapaknya, mamanya juga meninggal. Itu adalah anak dari Pangeran Sukarama, bapaknya, mamanya. Sukarama ini punya anak 4, yang namanya Pangeran Tumenggung, namanya Pangeran Mangkubumi, lalu kemudian ada lagi namanya Pangeran Begalung, perempuan
Raden Galuh, Putri Galuh. Putri Galuh inilah mama dari Raden Samudra, yang kemudian Raden Samudranya bergelar Sultan Suryanta. Jadi mamanya Allah budaya. Lalu ada 18 tahun Raden Samudra diangkat jadi raja dengan gelar Pangeran Samudra. Oleh karena beliau menjadi raja itu tidak disetujui oleh pamannya yang di negara Daha, diserang dari utara. Ya, terjadi peperangan, perang antara paman dan ponakan. Nah, itu perang. Setelah dia perang, akhirnya Raden Samudra ini, Pangeran Samudra, merasa kekuatannya kan tidak cukup besar melawan. Hanya minta bantuan ke Kesultanan Demak. Waktu itu dia diperintah oleh anaknya Raden Patah yang namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu adalah anak Raden Patah, adiknya dari Adipati Unus. Pemerintah saja minta bantuan ke Demak. Pada waktu itu Kesultanan itu sudah beragama Islam. Sultan Demak sudah agama Islam, Pak. Makanya rajanya Sultan. Negara-negara Islam kan kalau raja itu Sultan. Dan ketentuan kalau kamu mau masuk Islam, kami bantu. Kalau oke, kami bantu. Syaratnya seluruh aparat kerajaan termasuk rajanya Islam. Akhirnya beliau menyetujui masuk Islam, datang bantuan dari Demak, dari Jawa. Ikut seorang ulama yang namanya Hatib Dayan, ada di samping sana. Si ulama itulah kemudian yang mengislamkan. Kan orang Islam itu biasanya orang yang bukan Islam atau non Muslimnya mau masuk Islam biasanya harus diislamkan oleh ulamanya. Iya. Jadi beliau masuk Islam, lalu otomatis di sini berdiri kerajaan Islam. Itu terjadi pada tanggal 23 September tahun 1526. Jadi kerajaan itu otomatis pada waktu itu kerajaan Banjarnya resmi menjadi kerajaan Islam di pesisir pantai Kalimantan ini. Pada abad 15 itu. Nah, oleh sebab itu, sejak itu kan yang Melaka 15 terjadi perdamaian antara paman dan ponakan ini. Ya, karena beliau tidak bisa melawan, jadi berdamai, akhirnya berdamai. Pamannya yang Temenggung untuk kembali ke utara, Pangeran Samudra tetap di sini. Nah, pada saat menjadi Islam itulah, beragama Islam itulah, Pangeran Samudranya berganti nama menjadi Sultan Suryanta. Jadi Sultan Suryanta itu setelah dia beragama Islam dan dia menjadi raja pertama yang beragama Islam di Kalimantan Selatan. Bukan keturunan dari Majapahit, kalau menurut alurnya itu kan dari Majapahit, Pak. Dari kerajaan negara Daha turun negara Dipa sampai kan, jadi ada keturunan kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Kasih kebetulan silaturahmi kita ini kan kami kan keturunan Bilat Banjar juga kan. Nah, kemudian kita ada waktu di sini kalau kan bapak kami ikut ke Malaysia juga. Insya Allah. Tapi ada lah keluarga di Malaysia kan? Dengar Pak. Ada dengar mana? Nah, itu ada rezeki. Kalau ada rezeki, walaupun Tuhan ada rezeki, ada rezeki.
Yang datang ulun sambut lawan bayang, ulun hamburi baras. Si baras kuning bersemangat di muara lawan. Yang datang ulun sambut lawan bayang, ulun hamburi baras. Si baras kuning bersemangat di muara lawan. Nanti mau bawa ke Malaysia atau enggak? Nah, nanti nggak tahu ada mulai. Belum tahu. Assalamualaikum, Pak ya. Saya Muhtar membawa rombongan dari Malaysia seramai 19 orang. Jadi dalam rangka kami kan keturunan Banjar, jadi khusus untuk melihat kayak apa bunga yang persatuan kami. Nah, jadi kebetulan kami mau ke Kandangan Kabarabaya, jadi kami kesempatan bersinggah di kantor dinas Balai Besar Pelatihan Minuang ya. Nah, ya. Jadi selanjutnya saya mohon Bapak bisa menjelaskan apakah peran-peran yang kantor petanya yang dilaksanakan oleh kantor Pak. Silakan Pak. Jadi kegiatan kami Pak, ini kan Balai Besar Pelatihan Pertanian Minuang. Wilayah kami kan Kalimantan nih, Kalimantan. Jadi 5 provinsi. Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ya 5 provinsi Kalimantan. Kalimantan Utara kan baru pemekaran Pak. Kalimantan Utara. Nah, tugas kami melatih para penyuluh pertanian lapangan. Itu kan ada pertanian lapangan kan itu ada yang pegawai negeri, ada yang swadaya. Ada 3. Jadi penyuluh pertanian lapangan ada 3 Pak. Yang pegawai negeri, yang punya swasta, penyuluh pertanian punya swasta juga dengan yang swadaya itu petani. Jadi ada 3 Pak. Jadi yang kami bina ada 3. Yang kami tadi kan penyuluh pertanian lapangan, pegawai negeri, swasta itu punya perusahaan yang ketiga penyuluh pertanian swadaya untuk petani. Jadi itu 3 itu yang kami latih Pak. Itu dan juga petaninya juga langsung. Petaninya langsung. Jadi pelatihan itu kan kami ini ada pelatihan untuk pegawai negeri atau untuk non pegawai negeri ya petani. Ya. Itu kami Pak. Melakukan kegiatan pelatihan yang dilatihkan itu mulai dari pertanian Pak. Pertanian mulai budidaya padi, budidaya perkebunan, ya, budidaya tanaman pangan, termasuk umpamanya sayur-sayuran, karet. Ya, karet masuk perkebunan Pak. Ya, pertanian umum Pak. Ya, pertanian itu kan ada perkebunan, ada pertanian tanaman pangan, ada peternakan kan ada 3 ya. Jadi selain dari itu ada nggak dinas ini membantu petani, umpamanya petani itu sebagai pengadaan pupuk, pengadaan itu mechanical itu saya macam-macam musuh serangga itu ada hama-hama tidak ada Pak. Tidak ada ya. Khusus pelatihannya juga. Cuma petani itu dan yang kami latih itu Pak dia tuh pokoknya kami biaya ya. Ya dari datang pulang dapat uang saku juga kan ya, makan segala macam kami jemput semua. Latihan di sini uang harian sama uang saku harian aku dapat berapa sekarang 50.000 sehari. 50.000 sehari Pak. Peserta itu. Jadi dia kami bayar itu selengkapnya. Dia datang, dia pulang, selama di sini makan di sini, dan uang harian 50.000 sehari ya. Nah, jadi lengkap dia itu yang kami bantu Pak. Ya mereka mengenai benih, pupuk kami nggak bantu tiketnya aja, pelatihannya aja. Ya. Jadi saya bagi pihak rombongan maka mengucapkan banyak terima kasih atas itu informasi bahasa. Nah, jadi selanjutnya kami membersihkan Bapak Mas staf berkunjung ke Malaysia gitu, kita bersihkan kami. Iya, gitu. kami bisa ke Banjar. Iya. Banjar. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ngaran ulun Aryan Saputra Bikiau Ari. Kami ini pulaan macam dari Barabai Banjar Alai. Namun menurut kisah Datu Bahari, kami ini asal-usul memang di Alai lah. Kemudian orang Bahari ini ketujuh madam kan ya? Ketujuh madam. Jadi beganalah di Kampung Idan di Batu 9 gitu. Jangkang, Di Sijangkang Batu 9 ya, di sana di Kelang. Lepas tuh terakhir kita masih surat menyurat dengan pulaan yang ada di sana, dengan keluarga yang ada di sana. Terakhir bulan 11 tahun 70. Lepas tuh lost contact. Kada pernah kontak lagi karena masa konfrontasi Indonesia Malaysia itulah. Setelah itu kita lost contact. Alhamdulillah tahun 2012 ulun terdapat tuh surat tahun 70 bulan 11 tanggal 11 oleh kulaan yang ada di Kampung Medan. Nah, di sana dijelaskanlah, dicuurkan ada 9 orang anak datuk kami Haji Dahlan bin Haji Sulaiman. Haji Dahlan bin Haji Sulaiman. Beliau ada 9 anak di situ. Beliau ada 9 anak. Kami ini raitan alon Haji Dahlan adalah ading Haji Dahlan bernama Haji Sawiyah itu ada di sini karena habis menikah dengan Haji Masir orang Birayang boleh ke Barabai sini, dan Haji Sawiyah itu meninggal di sini di Barabai. Kubur Sidin ada di Birayang. Jadi setelah kawin boleh ke sini. Nah, kamilah ini turunannya nih ada mama generasi. Generasi ketiga lah. Ketiga dari ini ke-6 lah sudah. Nah, jadi di situ kami berdasarkan surat itu ada 9 orang. Ulun mulailah cari, sekarang kan zaman modern sudahlah, bisa lihat Facebook, bisa lihat Google. Dari 9 orang tuh ulun carilah selama 2 minggu tuh ulun cari-cari, kada dapat. Ulun pikir nih mungkin sudah kada ada lagi nih orangnya nih, karena nang ada itu kan udah Tuhan nih, bisa kada ada lagi nih, dalam hati nih kada ada lagi nih. Tahun 60-an. Tahun 60. Cuman ulun alhamdulillah di surat itu ada yang menulis surat namanya Palung Sanusi bin Haji Aman. Sanusi bin Haji Aman. Ulun search lah itu Sanusi bin Haji Aman di search engine, di Google lah search engine. Dapatlah blog sanusiaman.net. Kebetulan beliau di sana punya korporasi macam-macam perusahaan lah. Ada berhak lah ada di sana. Nah, di situ ada email. Ada email. Kamarian pukul 5 ulun kirim email lah. Ulun scan surat tuh, ulun attachment, ulun lampirkan, ulun kirim ke Pak Lung Sanusi ini. Malam ulun curkan ulun cucu sini, kaitannya lawan Haji Dahlan sini. Bercor lah di situ bisa lah. Malam pukul 7 alhamdulillah dibalas tuh email. Dibalas. Habis dibalas langsung ulun ikam ini cucu ya. Nah, tak aja turun sudah tuh. Diakui orang cucu langsung, hanya melalui surat aja, melalui email aja. Ikam ini cucu ya. Nah, lepas itu udah mulailah hubungan mulai telepon. Nah, kemudian kada lewat sebulan beliau ini masuk hospital jaring. Hati ini sudah kali nyaman nih. Lawan Pak Ci, lawan keluarga di sana. Akhirnya dalam 1 minggu ulun ngurus paspor, ulun nukar tiket, kada beli cuti panjang, ulun izin cuti. Tulak lah dalam 1 minggu itu. Datangi ke sana, dapat di hospital HKL, Hospital of KL ya. HKL di hospital Kuala Lumpur, rumah sakit di Kuala Lumpur. Masuk kuat di sana, bertemuan alhamdulillah. Sidin alhamdulillah saat itu sehat. Wah, yang ulun datang tuh Sidin sehat benar. Senang mudanya nih juga, ulun senang, Sidin senang. Nah, langsung pula setelah itu 2 hari ulun di sana boleh keluar. Ulun boleh hari Minggu, Sidin keluar dari hospital hari Senayan. Lepas itu 2 minggu masuk hospital lagi, meninggal Sidin. Alhamdulillah di ujung hayat Sidin bisa menemukan kami lagi lawan tuaan di sana. Alhamdulillah, jadi beliau itulah Pak Lung Sanusi bin Aman yang duduk di Bukit Keramat. Di Bukit Keramat. Nah, itulah sekitar sepatah 2 patah dari kami, turunan kami ini. Kalau Pak Ciwat ini lah, pulaan dulu lah. Pulaan kami dulu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
Tumat daripada Tumat daripada Malaysia lah. Iya, betul. Tumat daripada Malaysia. Jadi kami ada rombongan daripada Malaysia sampai di KLA dan terbang lah ke Jakarta. Transit di Jakarta. Transit di Jakarta. Sampai di Jakarta Inbaham tadi buat 4 jam lah. Ya. 4 jam kemudian kemudian terbang ke Banjarmasin, kira-kira sampainya pukul 10.30. Jadi 10.30 sampai di Banjarmasin, ya alhamdulillah pemandu busnya ada dan kami terus ke hotel Menginap di Grand Mustari. Grand Mentari dan Imbah menginap isokan harinya tulak kemana kita? Kampung Kerantan. Dan hari ini kami perjalanan ke Barabai. Iya, betul. Barabai ini ceritakannya adalah kulaan ada lahirnya Paningan, pada ada tuan lahir di sini. Saya lah, sekian, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya datang ke Banjarmasin ini hanya sekadar menengok tempat pedatuan yang asal dari sini. Pedatuan di sini cuma nak menengok di mana pangkalannya dia mula bertolak di Banjarmasin dan sampai di Malaysia. Alhamdulillah sampai masanya dapatlah menengok tempat lahirnya pedatuan di sini. Mungkin keluarga kulaan dah terputus hubungan, tak tahu dah. Sekadar untuk melihat saja. Sekian, terima kasih. Kota dijagarkan jadi kota beriman yang bersih, indah, aman, nyaman. Mangganya adanya gagal tangan, beriman menjadi kenyataan. Kita sabar tahan menuntut sampai taufik. Gawi memang belum tutup, api hanya dinyalakan. Kemudian beriman kita budayakan, undur jangan. Nasinya tambah iwaknya, tambah wadainya, silakan dilangsungkan. Kita di depan sambil berkisah. Jadi ulun aja memulai. Belum mengucapkan selamat datang biar sedikit berdiri. Ulun mengucapkan selamat datang di Martapura. Martapura ini dikenal dengan sebutan Serabi Mekah, kota Intar,
Dulu zaman leluhur pian dulu waktu belum ada ke Malaysia, Martapura ini adalah sebuah pusat pemerintahan kerajaan Banjar. Banjar ini sebuah suku Banjar termasuk pian-pian. Dahulu leluhur pian itu mungkin pian-pian ini tadi sampai bintang-bintang generasi keempat dan kelima berkisar tahun 18-an itu para orang Banjar ini banyak madam ke Sumatera, ke Malaysia, termasuk leluhur pian dan leluhur ulun. Leluhur kita itu dulu tentunya selain wani, orang sudah menyambat jagau, sama aja lah, jagau. Nah, kalau nya ada alim kada wani, jangan panamparan orang Banjar. Itu jadwalkan datang ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Martapura dan Hulu Sungai mencari jejak, kasih jejak leluhurnya, pulaannya, Deyang Kaluar, Pandangan, Barabai, Amuntai, Alai, Banjarmasin. Ulun juga baru pulang dari Sumbawa Sabtu kemarin, Nusa Tenggara Barat. Di sana itu ternyata sama Raja Banjar pada pertengahan abad ke-17 itu ada pengirim utusan dan merangkap menyebarkan Islam ke Sumbawa. Sekaligus juga orang Banjar ini rupanya karena berilmu, wani diangkat jadi tokoh, jadi tokoh orang alim, diberi gelar datuk, lalu diambil menantu oleh raja. Jadi di Sumbawa itu Raja ke-8 Raja Sumbawa itu adalah bangsawan Banjar, orang Banjar, Gusti Mesir Abdurrahman bin Pangeran Arya bin Sultan Tahmidillah. Jadi Raja Sumbawa yang ke-8 itu orang Banjar, bangsawan Banjar. Terus sampai sekarang keturunannya itu adalah perkawinan orang Banjar dengan orang. Itu harapan kami, kita pada hari ini tukar-tukar informasi, sekaligus juga oleh informasikan tadi dari awal bahwa Martapura ini adalah kota Intan. Intannya terkenal sampai di luar negeri. Intan yang nomor 1. Jadi kalau nak belanja Intan, duit Malaysia, ringgit Malaysia itu jangan dipublik lagi. Silahkan menemukan Intan, emas, sebagainya. Kalau Intan lebih murah di sini daripada di Jakarta, daripada di Malaysia. Karena Banjar ini adalah penghasil Intan primer di dunia. Cuma cuttingannya aja nah, gosokannya aja nah paling. Jadi lo mengucapkan selamat datang di Martapura, selamat datang kembali menjunjung tanah leluhur. Mudah-mudahan pertemuan ini terus bisa mengikat tali silaturahmi kita, pulaan Banjar Malaysia dengan masyarakat Banjar di Martapura dan di Hulu Sungai lainnya. Pimpinan rombongan atau siapapun bisa menyampaikan sambutan. Karena sulit untuk kita pada pagi ini, pagi yang kita rasakan yang paling bahagia bagi saya sebagai anak Banjar. Dari dulu saya bagi pihak Pertubuhan Banjar Malaysia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesudian semua kalian-kalian yang ada di sini menerima kami sebagai tetamu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian lama, dah 60 tahun saya berumur, hanya hari ini, minggu ini saya menginjakkan kaki saya ke Banjarmasin. Alhamdulillah. Karena memang niat kita ramai, niat-niat daripada kalangan keluarga kita orang Banjar memang hendak ke Banjar, tapi oleh kerana kekangan masing-masing lah, kadang-kadang rezeki ada
masa kalau mengizinkan macam-macam keadaan. Jadi alhamdulillah kami dari Pertubuhan Banjar Malaysia seramai perancangannya 21 orang. Tapi oleh kerana 2 orang tu paspornya tinggal 3 bulan, jadi tidak dibenarkan untuk masuk. Jadi tinggal 19. Saya terlebih dahulu saya mohon maaf kerana bahasa yang saya gunakan mungkin bercampur-campur untuk pengetahuan kalian. Jadi ini adalah untuk selain daripada untuk berjalan, kita juga untuk mendidik kasih. Selain daripada itu, kita juga mencari keluarga-keluarga yang ada di syariah. Mencari itu mungkin tentaan tu agak kurang sikit tak. Jadi semalam kami daripada kalangan kami dia telah melawat ke beberapa kawasan, di antaranya bermula daripada Banjarbaru, melalui semalam Matapura ni, dan Keratau, kemudian ke Binuang, Kadangan, Barabai, Kaluak dan Amuntai. Jadi kami dah sebagainya dah sampailah, dan sampai ke hotel malam tadi jam 12. Lima pada awak Jadi sejarah yang di sebelah itu namanya Fahru Razi. Itu jiran sebelah rumah. Anak 4 juga. Hilang terus. Bagi bucap. Yang sebelahnya itu bahasa buku dengan saudara ini, jadi satu rumpun lah kalau ini baik kita bersama ya. Mudah-mudahan dengan ini pertemuan kali pertama ini bukanlah pertemuan kali yang akhir ya. Begitu. Sekian, bila terus haru banget sampai kemarin ini ya Allah Tuhanku. Dah boleh nak dipadakan ya. Yang kena ringkaskannya aku ni kiranya datang kemarin ni ada yang bawa 3 bading ni. Ini adik pada aku. Aku nama Kasma Hasan. Adik aku ni namanya Hanisa Hasan. Yang ini Samia. Masa mula-mula dengar kata ada rumungan ni kan. Jadi kami nak pula 4 bading sebenarnya kami nak kemarin ni. Ada yang bungsu namanya Samsiah tu kebetulan dah daftar apa semua yang nak tolak lagi seminggu, jatuh dalam bilik mandi. Pun kami dapat izin datang kembali pada suami-suami kami pun kata kami berlari kata. Kerana tujuan kami sini pun nak menjejak kekulaan, tak tahu pasal kami ni kira generasi yang ketiga. Atau kami dulu pun daripada Banjarmasin ni datang ke sana. Lepas tu bertahagaan dengan Umar tu datang daripada kawasan Banjar di Sumatera. Berjumpaan di sana di Perak. Lepas tu ya. Jadi kami ni kiranya kalau boleh tak dapat meniring dah datuk nenek ke sepupu yang berhari tu, dapat melihat kekulaan yang ada ni pun jadi yang kata. Terima kasih banyak. Apa yang Tian sampaikan tadi, wani meninggal laki diri tapi niatnya baik dan alhamdulillah sudah melihat tanah leluhur. Kami pun punya datu juga di Malaysia, orang tua dari ibu, jadi aku punya mama di sana namanya Umpak. Jadi kami sudah ketemu dengan keluarga di sana semuanya. Jadi mungkin sudah generasi keempat juga. Jadi kami sekali lagi terima kasih. Sampau dari Mapau, Rama-Rama bertali benang. Pian jauh, kami jauh, sama-sama pada Manggana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit menguning kayak di siang hari, nyaman berduduk, nyaman berduaan. Rasa malam larut, bulan haji datanglah sudah, urang tatua sudah
sandi, duduk di palaminan adat Banjar, adat urang tatuha bahari, adat tak tinggal seumur hidup, adat tak tinggal seumur